Akhir-akhir ini saya seringkali ditanya oleh kawan-kawan saya, Husain, apa itu sanad? Kenapa sanad begitu penting? Sampai-sampai disebutkan bahwasanya orang yang nggak punya sanad keilmuannya bersambung kepada Rasulullah, niscaya dia dianggap gurunya adalah seorang syaitan. Emang sanad begitu penting ya? Oke, saya mendedikasikan diri saya untuk membuat video ini karena pertanyaan itu berasal dari teman terdekat saya. Semoga teman-teman bisa mengerti pembahasan kali ini. Sedikit atau banyaknya, tonton aja dulu. Let's go! Sebelum kalian menonton video ini sampai selesai, jangan lupa biar kulit kalian tetap lembab, tetap sehat, tetap mantap, luar biasa, Allahu Akbar. Jangan lupa pakai body serum dari Scarlett. Yang baunya itu Masya Allah, Tabarakallah. Pokoknya kalian kalau udah pakai ini tuh udah gak perlu lagi tuh pakai parfum-parfum segala. Sheesh. Let's go, jangan lupa pakai Scarlett. يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا من خزائن رزقه في قول كن فإن الخير عندك أجمع. Assalamualaikum ta'ala warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga teman-teman semua yang ada di rumah diberkahi selalu kehidupannya oleh Allah Azza wa Jalla dimanapun teman-teman berada hari ini, dimanapun bumi Allah yang teman-teman pijak hari ini. Sebelum kita masuk kepada inti pembahasan, saya mau disclaimer dulu bahwasannya fokus pembahasan kita kali ini hanya berhubungan dalam skema agama, ya, agama Islam tentunya. Jadi sesuatu yang di luar dari agama, teman-teman lepaskan diri kalian karena kita membahas apakah agama itu bisa dipelajari secara otodidak atau haruskah berguru. Maka di sini kita bahas poin-poinnya tentang apa itu sanad, kenapa sanad begitu penting, bla 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 dan sebagainya. Oke? Dahulu ada seorang imam besar yang bernama Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu taala, seorang ulama terkemuka di zamannya. Beliau itu pernah mengeluarkan satu dauh, satu makalah, satu perkataan, satu quotes, yang quotes itu sampai sekarang dijadikan sebagai kaidah di dalam agama ini. Sanad itu merupakan bagian dari agama. Andai kata sanad itu tidak diperhatikan oleh seseorang, niscaya orang-orang bakalan bebas ngomong apapun tanpa ada batasan tertentu. Ini berhubungan dengan agama. Sekali lagi, Imam Malik rahimahullahu taala pernah berkata bahwasannya inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum, bahwasannya agama ini, ya, bahwasannya ilmu ini merupakan bagian dari agama, maka perhatikan dari siapa kalian akan mengambil ilmunya. Jadi sanad itu berdasarkan pembahasan guru-guru kami, berdasarkan kitab-kitab yang kami baca adalah silsilah keilmuan seseorang. Silsilah keilmuan seseorang, rantai mata keilmuan seseorang. Nah, jadi kita ambil contoh biar teman-teman lebih paham, itu dari Naruto, dari Boruto. Nah, astagfirullah. Boruto berguru kepada siapa? Berguru kepada Konohamaru. Konohamaru berguru ke Naruto. Naruto berguru kepada Kakashi. Kakashi berguru ke Minato. Minato berguru ke Jiraiya. Jiraiya berguru ke Hiruzen. Hiruzen berguru ke Tobirama. Maka disebutkan di sini bahwasanya Boruto itu bersambung sanadnya ke Tobirama. Paham? Jadi kita andai kata teman-teman hari ini saya beri tugas sebutkan sanad keilmuan Boruto. Nih saya teman-teman harus sebutkan sanad keilmuan Boruto itu sangatlah valid karena gurunya semua itu bersambung. Muttasil kalau dalam ilmu hadis ya. Ittisalus sanad, sanadnya bersambung sampai Tobirama. Dan Tobirama merupakan salah satu Hokage yang berperan besar dalam pembangunan Konoha. Maka disebutkan bahwasannya sanad Boruto benar-benar bersambung hingga Tobirama. Boruto an shaykhihi Konohamaru, an shaykhihi Naruto, an shaykhihi Kakashi, an shaykhihi Minato, an shaykhihi Jiraiya, an shaykhihi Hiruzen, an shaykhihi Tobirama. Itulah yang disebut sebagai sanad. Kalau teman-teman gak pernah nonton anime, kita kembalikan ke diri Husain. Husain berguru ke Ayahanda. Ayahanda berguru ke guru-gurunya yang ada di Mekah. Guru-gurunya di Mekah itu bersambung semua hingga bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itulah teman-teman, ketika teman-teman ingin membahas agama atau belajar agama, teman-teman nggak bisa yang namanya belajar secara otodidak. Walaupun ada beberapa disiplin-disiplin ilmu agama yang itu bisa dipelajari secara otodidak. Tapi insya Allah, kalau semisal kita ngomong masalah basic, entah itu dari tauhid, dari fiqh, dan dari berbagai macam funun-funun keilmuan yang lain, itu semua harus ada gurunya. Tapi sekarang kan buku sudah beredar dan kita bisa belajar dari buku itu. Nah, ada makalah lagi dari ulama. Man kana syaikhuhu kitabu kathura khata'uhu wa qalla sawabu. Barang siapa yang gurunya adalah kitabnya, ya, gurunya adalah bukunya. Dia cuma belajar agama dari buku-buku yang dia baca, nggak pernah berguru ke si A, si B,
niscaya dia akan menemukan banyak sekali kesalahan daripada pemahamannya terhadap buku tersebut, dan akan sedikit benarnya. Akan ada sedikit benarnya. Disebutkan lagi salah satu makalah ulama lain bahwasanya man laysa lahu syekh fasyaikhuhu syaitan. Barang siapa yang dia tidak memiliki guru, maka percayalah bahwasanya gurunya adalah setan. Kenapa gurunya setan? Kan gak ada tuh setan yang ngajarin alif ba ta sa jim ha kha. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksud di sini adalah ketika seseorang itu belajar agama, kita sekarang ngomong masalah agama, ya, ngomong masalah agama. Nanti teman-teman tiba-tiba ngomong, oh tapi kan dahulu kita menemukan banyak ilmuwan-ilmuwan yang dia cuma belajar agama dari buku. No, kita gak bicara ilmuwan, kita gak bicara tentang ilmuwan A, ilmuwan B, ilmuwan C. Kita ngomong masalah kategori pembahasan di dalam ilmu agama. Teman-teman ketika mengambil buku, kitab, atau apapun itu, entah itu terjemahan maupun versi bahasa Arab, kalau teman-teman bisa bahasa Arab, ya, tapi kalau misal bisa bahasa Arab, kalian belajar dari mana? Tentu dari guru juga kan? Nah, itu ketika teman-teman hanya mempelajari itu sendiri, syaitan akan berusaha membisikkan kepada kita imajinasi-imajinasi yang itu di luar daripada konteks sang musannif atau sang pengarang buku ketika menulis bukunya. Maka dibutuhkan seorang guru yang akan meluruskan kita ketika kita sedang salah atau benar. Itulah tugas seorang guru. Maka guru di sini tentu juga harus punya guru yang dahulu sempat meluruskan pemahaman dia. Gurunya tadi itu juga harus punya guru yang meluruskan pemahaman dia, dan itu harus terus bersambung hingga Rasulullah SAW, bersambung ke tabi'in, tabi'in bersambung kepada sahabat, sahabat bersambung kepada Rasulullah SAW. Kemudian nanti bakal ada yang ngomong, Husain, emangnya kalau semisal sudah bersanad, dia dipastikan benar gurunya dipastikan suci, gurunya dipastikan apa yang diucapkan itu benar 100%. Siapa yang ngomong kayak gitu? Tentunya kalau semisal kita ambil contoh Sasuke kan kalau semisal sanad keilmuan itu kan jelas banget ya, bersambung juga sampai Tobirama ya. Tapi kalau semisal kita hari ini ngomongin masa lalu Sasuke pernah sempat salah jalan walaupun akhirnya kembali. Kan Sasuke yang sanad keilmuannya sudah jelas seperti itu, dia sempat sesat. Begitu juga Orochimaru yang sanad keilmuannya pun sudah jelas, itu juga sempat salah jalan. Ini kan tidak membuktikan kepada kita bahwasanya orang yang sanad keilmuannya sampai kepada Rasulullah itu dipastikan benar dan suci. Ya emang gak ada yang ngomong begitu. Gak ada yang ngomong begitu. Mencari sosok seorang guru yang sanad keilmuannya jelas hanya merupakan salah satu cara kita menilai apakah guru ini pantas kita jadikan sebagai guru atau tidak. Ingat, salah satu, bukan satu-satunya. Jadi, ketika teman-teman mencari guru, maka teman-teman harus menentukan apa saja yang harus ada pada diri guru teman-teman sekalian. Yang pertama, tentunya sanadnya harus bersambung hingga Rasulullah SAW. Yang kedua, perhatikan akhlaknya. Yang ketiga, perhatikan keilmuan dia, santri-santri dia, orang-orang yang telah belajar dari dia, dan perhatikan bagaimana cara dia berjalan, bagaimana cara hubungan dia dengan orang lain. Itu harus kita perhatikan juga. Jangan mentang-mentang, oh guru saya ini sudah bersambung kepada Rasulullah, ternyata di belakang dia adalah seorang guru yang cabul. Gak bisa dong. Karena bersambungnya sanad seseorang hingga Rasulullah bukan merupakan satu-satunya elemen untuk membuktikan dia itu benar atau tidak. Itu hanyalah salah satu. Makanya kalau kita melihat dalam ilmu hadis, yang dilihat gak cuman bersambung hingga sanadnya, yang diperhatikan minimal ya ada 5 perkara lah untuk menentukan apakah hadis itu sahih atau tidak. Yang pertama tentunya adalah ittisalus sanad, sanadnya harus bersambung hingga Rasulullah SAW. Yang kedua dilihat juga dari sanadnya tadi itu perawi itu adalah manusia-manusia yang meriwayatkan hadis tadi itu. Kan sanad itu adalah rantai keilmuan. Di dalam rantai ini ada manusia-manusianya. Nah, manusia-manusia disebut sebagai perawi. Perawinya juga dilihat apakah dia adil, apakah dia dhabit, itu juga diperhatikan. Lalu yang diperhatikan juga dari segi matan. Matan itu adalah kalamnya, ucapannya, isinya, atau apa yang akan disampaikan. Itu juga diperhatikan. Apakah matanya mengandung kecacatan, ada illat atau tidak, ada syadz atau tidak. Itu juga harus benar-benar diperhatikan oleh teman-teman sekalian ketika menentukan apakah kualitas hadis itu sahih atau tidak. Maka sanad ini sebenarnya tidak hanya terbatas pada hadis saja. Hadis tadi saya hanya jadikan sebagai contoh. Sanad itu berlaku pada segala macam keilmuan yang ada di dalam agama kita. Saya gak bilang bahwasannya guru saya sudah banyak. Guru saya dikit kok. Saya cuma punya guru yang benar-benar mendidik saya itu cuma ada 2. Orang tua saya dan kakak saya sampai hari ini. Saya ngafalin Al-Quran sejak kecil.
terus belajar kitab, menekuni beberapa bidang-bidang disiplin ilmu, itu juga dari kakak saya. Saya gak bilang saya alim, saya kebetulan punya masa dari kalangan anak muda yang mungkin guru-guru kami itu tidak bisa menjelaskan karena mereka yang nggak mau dengerin guru-guru kami. Bukan karena keterbatasan guru-guru kami, tapi mereka yang nggak mau dengerin guru-guru kami, tapi mereka mungkin mau mendengarkan pembahasan saya. Jadi posisi saya sampai saat ini, entah itu di konten TikTok, YouTube, Telegram, dan di berbagai macam tempat, itu saya tidak pernah berfatwa sama sekali. Yang saya sampaikan adalah pembahasan guru-guru kami, pembahasan ulama-ulama kami. Saya hanya menjadi seorang penyambung lidah. Barakallahu fikum, semoga pembahasan saya kali ini mengenai sanad itu dimengerti oleh teman-teman sekalian. Apabila ada pertanyaan mungkin sempat kebaca, silakan komen ya. Silakan komen, teman-teman komen kalau misal ternyata sempat saya baca. Ya, alhamdulillah. Oke, barakallahu fikum, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Barakallahu fikum.